Ananda bermain dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6 oleh Fabiano Caruana. Pragnananda tidak melanjutkan kuda C3 kawan yang bisa memancing permainan Nimzo Indians, tapi Pragnananda bermain dengan anti Nimzo, kuda F3 dan pion D5. Barulah sekarang kuda C3. Apa bedanya? Tentu ada beda kawan. Selisih satu langkah, maka hasilnya pun juga bisa berbeda. Jika sekarang gajah B4, maka variasi ini bernama Ragozin Defense. Tapi kita tidak temui permainan ini kawan, kita temui Queen's Gambit Decline di sini dan Caruana melanjutkan dengan pion C6. Dan coba lihat kawan, sekarang hitam men-setup bangunan pionnya berbentuk piramida pion seperti ini dan kita masuk dalam permainan semi-slav. Pada posisi ini kawan, langkah gajah ke petak G5 pilihan utama di game-game sebelumnya. Pilihan nomor 2 adalah pion E3 dengan mainline dari semi-slav. Inilah yang dimainkan oleh Pragnananda, pion E3. Dengan memainkan pion E3 terlebih dahulu, konsekuensinya gajah gelap putih ini akan sulit berkembang untuk sementara waktu. Dan di sini kuda B berkembang ke D7, menteri putih C2, gajah hitam D6, pion B3. Dan rencananya gajah petak gelap putih akan ditempatkan di B2 atau segera dikeluarkan ke peta ini. Mungkin kuda bermanuver mundur kembali, tapi langkah ini akan sedikit lambat kawan. Di sini Caruana langsung rokade di langkah ke-7, gajah E2, pion B6, menyiapkan petak bagi gajah untuk berkembang ke petak B7 atau keluar ke petak A6 untuk memberikan pressure di diagonal A6 F1. Dan di sini putih juga rokade. Selanjutnya gajah B7, gajah putih B2, menteri hitam ke E7. Di langkah ke-10 ini kawan, tahap pembukaan kedua pemain sudah selesai. Kedua beteng masing-masing sudah saling terkoneksi. Kedua raja pun sudah melakukan rokade. Di sini kawan, di game-game sebelumnya banyak sekali yang men-setup bangunan pertahanannya atau bangunan permainannya seperti ini kawan. Beteng A bergeser ke D1, beteng A bergeser ke D8, beteng F bergeser ke E1, dan selanjutnya beteng F bergeser ke E8. Masih menahan diri untuk mencoba membuka permainan lewat petak pusat. Jalur-jalur seperti ini banyak sekali kawan dipakai oleh para pemain-pemain. Tapi kita tidak menemui permainan seperti ini. Di sini Pragnananda mempunyai ide lain dengan pion A4 terlebih dahulu, mencoba ingin mengeksplorasi permainan lewat sayap menteri. Karena terlihat di petak pusat ini agak cukup riskan untuk membuka permainan, jadi dia mempunyai inisiatif membuka permainan lewat sayap menteri. Dihentikan oleh Caruana dengan pion A5, gajah putih D3. Pada posisi ini di game-game sebelumnya, hitam menjawab dengan beteng bergeser ke E8, pion E5, atau pion H6, atau beteng A bergeser ke C8 merupakan pilihan hitam. Tapi di sini Caruana mempunyai ide lain dengan gajah ke B4 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Pragnananda merespon dengan beteng ke C1, sekarang pion H6, mengontrol petak G5 kawan, juga membuka ruang agar raja tidak mempunyai masalah di baris belakangnya. Menteri putih E2 oleh Pragnananda, beteng A bergeser ke D8, beteng F bergeser ke D1, dan beteng F bergeser ke E8. Lanjut Caruana. Dibalas langkah gajah mundur ke petak B1. Jelas kawan, tujuan gajah mundur seperti ini menyiapkan petak bagi menteri bergerak ke petak terang. Jika nanti mempunyai kesempatan langsung menusuk ke jantung pertahanan hitam di petak H7 nanti. Pada posisi ini kawan, setup yang dipakai kedua pemain masih tanda tanya. Siapakah yang harus duluan untuk membongkar permainan di petak pusat? Apakah sekarang hitam mendorong pion E5 atau pion C5? Ataukah nanti putih juga membuka permainan dengan pion C pukul pion D5 atau pion E4 atau mendorong pion C5-nya? Masih tanda tanya kawan, butuh kalkulasi yang sangat mendalam untuk membongkar permainan petak pusat seperti ini. Pada posisi ini kawan, Caruana menarik mundur gajahnya ke petak D6, beteng E1 dan gajah B4. Di sini beteng kembali bergeser ke D1. Caruana tidak mengulangi langkahnya karena merasa dia posisi elo ratingnya lebih tinggi. Rugi kalau merasa permainan nanti berakhir remis dengan 3-4 repetition move. Dia menggeser betengnya ke C8. Pada posisi ini tadi, apabila hitam mencoba untuk membuka permainan dengan pion E5 merupakan kesalahan besar kawan. Karena setelah pion D pukul pion E5 ini, kalaupun kalian pukul balik menggunakan kuda, kuda putih berani pukul balik.
Jika dipukul balik oleh Menteri Hitam, maka kuda akan pukul pion D5 kawan, memberikan discover attack. Menteri akan bergeser mungkin ke G5. Di sini putih tetap mengejar Menteri Hitam dengan pion F4. Menteri bergeser ke H4. Di sini pion tidak perlu terburu-buru untuk didorong mengancam Menteri. Terlebih dahulu putih bisa pukul kuda yang ada di peta F6 dengan tempo mengancam Menteri.